Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ayo mengamati pada halaman 174. Ketika Edo, Beni, Lani, Dayu, dan Siti sedang asik mencari-cari suatu artikel, tiba-tiba muncul sebuah iklan. Iklan tersebut muncul ketika mereka membuka sebuah situs untuk mencari artikel yang telah menjadi tugas sekolah mereka. Iklan apa yang ternyata muncul? Amatilah iklan yang telah muncul saat Edo dan teman-teman membuka sebuah situs. Tuliskanlah isi iklan di atas pada kolom berikut. Isi iklan tersebut dibuat oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang isinya mengingatkan kepada warga masyarakat untuk segera membayar iuran JKN atau KIS tepat waktu dengan waktu maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Tahukah kamu bahwa iklan elektronik dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan isinya? Iklan elektronik yang pertama yaitu iklan komersial. Iklan komersial adalah iklan yang menginformasikan produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. 2. Iklan perusahaan. Iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. 3. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Ayo berlatih pada halaman 175. Untuk dapat lebih memahami tentang isi dari iklan di media elektronik, cobalah kamu segera mengamati salah satu iklan di media elektronik, baik televisi, radio, atau internet. Kemudian buatlah kesimpulan isi dari iklan yang telah kamu amati secara visual atau dengan menggunakan gambar. Buatkanlah gambar serta kesimpulan isi dari iklan pada kotak di bawah ini. Berikut ini adalah contoh iklan komersial. Kesimpulan isi iklan yaitu iklan di atas merupakan iklan komersial yang menginformasikan tentang produk smartphone Vivo V15 tampil dengan segudang teknologi terkini seperti pop-up, kamera depan, layar bezel-less, dan dukungan 3 kamera belakang yang bertenaga. Diharapkan mampu menarik minat calon pembeli seperti yang diharapkan oleh pemasar atau produsen. Contoh iklan yang kedua yaitu iklan perusahaan. Kesimpulan isi iklan. Iklan di atas merupakan jenis iklan perusahaan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan yang diproduksi oleh Honda ini diharapkan memberikan kesan kepada konsumen bahwa Honda melakukan segala kegiatan usahanya dengan hati. Hati identik dengan rasa kasih sayang dan kebersamaan. Diharapkan dengan satu hatinya antara Honda dengan para konsumen. Diharapkan di masa depan para konsumen tetap loyal terhadap produk-produk dari Honda. Yang ketiga, contoh iklan layanan masyarakat. Kesimpulan isi iklan yaitu
Iklan di atas merupakan iklan layanan masyarakat yang memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi campak dan rubella. Dengan adanya iklan tentang imunisasi campak dan rubella ini, diharapkan masyarakat turut mendukung dan menyukseskan usaha pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, untuk mengurangi atau menghilangkan akibat dari campak dan rubella. Ayo berdiskusi pada halaman 176. Bagaimana akibatnya jika tidak terjadi kerukunan hidup? Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu dapat bergabung dengan temanmu membentuk kelompok terdiri atas 3 anak. Diskusikanlah dengan anggota kelompokmu tentang akibat-akibat yang timbul jika hidup tidak rukun. Buatlah kesimpulan hasil diskusi kelompokmu pada kolom berikut dan presentasikan di depan kelas. Laporan hasil diskusi, akibat hidup tidak rukun yang pertama, akan mudah terjadi pertengkaran. 2. Kehidupan jadi tidak tentram, tidak harmonis. 3. Mudah terkena hasutan dari orang lain. 4. Timbul sikap saling curiga. 5. Mudah diadu domba. Dan 6. Akan terjadi perpecahan disebabkan tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Kesimpulan, tidak ada manfaatnya sama sekali dalam kehidupan jika tidak ada kerukunan hidup. Tahukah kamu bahwa kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan? Ciri-ciri hidup rukun sebagai berikut. 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Menghargai hasil karya orang lain. 3. Membina hubungan baik. 4. Saling menghormati. Dan 5. Saling menyayangi. Manfaat atau pentingnya hidup rukun diantaranya sebagai berikut. 1. Tidak adanya pertengkaran. 2. Hidup dalam keluarga menjadi harmonis. 3. Hidup menjadi aman. 4. Hidup menjadi tentram dan damai. 5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan. Akibat hidup tidak rukun antara lain sebagai berikut. 1. Mudah terjadi pertengkaran. 2. Kehidupan menjadi tidak tentram. 3. Mudah terkena hasutan orang lain. Dan 4. Terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Ayo berlatih pada halaman 177. Agar pengetahuanmu tentang hidup rukun itu lebih mendalam, sekarang cobalah mengerjakan latihan berikut ini. 1. Apakah yang dimaksud kerukunan hidup? Kerukunan hidup adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya suatu saling pengertian supaya tercipta persahabatan, persaudaraan, dan perdamaian dalam kehidupan. 2. Bagaimanakah ciri-ciri dari keluarga yang hidup rukun itu? Ciri-ciri dari keluarga yang hidup rukun itu adalah adanya hubungan yang baik antar anggota keluarga, sikap saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. 3. Sebutkan manfaat dari hidup rukun itu. Manfaat dari hidup rukun yaitu kehidupan lebih harmonis, aman, tentram, damai, tidak adanya pertengkaran, serta dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. 4. Sebutkanlah akibat-akibat yang terjadi bila tidak terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat. Akibatnya akan mudah terjadi pertengkaran atau perselisihan, hidup tidak tentram, mudah terkena hasutan, mudah timbul kecurigaan, mudah diadu domba, akan terjadi perpecahan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Setelah kamu membaca teks yang berjudul Mengenal Batik Indonesia pada halaman 178, selanjutnya ayo berkreasi pada halaman 179. Saatnya kamu berkreasi membuat batik dengan teknik perintangan sederhana. Perhatikan langkah-langkahnya, kemudian tirukan. Berhati-hatilah saat berkarya, apalagi saat menggunakan api dan air mendidih. Perhatikanlah keselamatanmu. Langkah yang pertama, menyiapkan alat dan bahan.
2. Membuat pola gambar pada kain. 3. Menutup bagian gambar dengan lilin. 4. Menyiapkan larutan untuk merendam kain. 5. Mencelupkan dan menghilangkan lilin. Dan 6. Berikut ini hasil jadi kain batik. Ayo berdiskusi pada halaman 181. Persiapkan pameran hasil karya bersama teman-teman satu kelas setelah ujian kenaikan kelas. Apa saja persiapan yang akan kalian lakukan? Coba diskusikan bersama teman satu kelas, kemudian tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Diskusi persiapan pameran kelas. Yang pertama, dengan membuat panitia pameran. 2. Dengan membuat pembagian kerja panitia pameran. 3. Dengan menentukan waktu pameran berupa hari, tanggal, dan waktu. 4. Dengan menentukan tempat pameran. 5. Dengan menentukan karya yang akan dipamerkan. Dan 6. Dengan menentukan rencana pembuatan laporan hasil pameran. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.